5 pemain lokal Indonesia yang bisa membuat kejutan saat menjamu Argentina pada FIFA Matchday mendatang. Timnas Indonesia bakal menjamu Argentina pada FIFA Matchday Senin 19 Juni 2023. Untuk menghadapi sang juara Piala Dunia 2022 tersebut, Coach Sintayong telah memanggil 26 pemain terbaik Indonesia yang terdiri dari 18 pemain lokal dan 8 pemain keturunan. Selain menaikkan performa skuad Garuda, ke-8 pemain keturunan tersebut diharapkan dapat membagi pengalaman serta memperketat persaingan agar para pemain lokal dapat lebih berkembang ke depannya. Meski banyak pemain keturunan yang dipanggil oleh Coach Shin di FIFA Matchday bulan Juni, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada beberapa pemain lokal yang bisa bersaing atau bahkan menggeser para pemain keturunan pada FIFA Matchday mendatang. Siapa saja pemain tersebut? Berikut 5 pemain lokal didikan Indonesia yang dapat mengejutkan dunia saat menjamu Argentina. Marcelino Ferdinand. Meski bakal menjadi pemain paling muda pada FIFA Matchday mendatang, pemain 18 tahun ini jelas tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Cara ia mengontrol bola, melepaskan umpan hingga melakukan syuting ke arah gawang lawan, jelas menggambarkan visi bermain kelas dunia yang selalu diperlihatkan Marcelino pada setiap pertandingan. Kemampuan Marcelino ini bahkan sempat menarik perhatian media kelas dunia The Guardian, yang mana pada tahun 2021 lalu, nama Marcelino bahkan masuk dalam 60 wonderkid terbaik dunia versi The Guardian, bersama bintang-bintang muda dunia seperti Gavi dari Barcelona dan Moukoko dari Borussia Dortmund. Di timnas sendiri, nama Marcelino bahkan selalu dipanggil oleh setiap pelatih, mulai dari kelompok umur hingga tim senior, untuk melakoni berbagai ajang. Terbaru nama Marcelino yang dipanggil Indra Syafri ke timnas SEA Games bahkan berhasil membawa pulang medali emas setelah sukses menumbangkan timnas Thailand di laga final. Sebelum itu, Marcelino bahkan ikut berperan saat timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Dan pada tanggal 19 Juni nanti, bocah yang mengidolakan Cristiano Ronaldo itu bahkan berkesempatan berhadapan dengan rival abadi CR7, yakni Lionel Messi, saat Indonesia menjamu Argentina. Selain itu, dengan kemampuan yang ia miliki, wonderkid Indonesia itu diharapkan tampil maksimal agar mampu bersaing dengan wonderkid Argentina yang seumuran dengannya, yakni Alexandro Garnacho, yang saat ini membela MU. Pratama Arhan. Aksi Pratama Arhan mungkin jadi hal paling ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia saat Indonesia melakoni FIFA Matchday melawan Argentina. Hal tersebut tentu tak terlepas dari skill istimewa yang Arhan miliki. Seperti yang kita ketahui, jika ada skill Pratama Arhan yang benar-benar istimewa, itu tentu adalah kekuatan lemparan jauhnya yang selalu ia perlihatkan di setiap pertandingan. Skill Arhan ini bahkan berkali-kali menjadi awal pemecah kebuntuan skuad Garuda saat berhadapan dengan tim-tim yang kekuatannya berada di atas Indonesia. Seperti saat timnas Indonesia menghadapi Curaçao pada FIFA Matchday tahun lalu, di mana lemparan dari Pratama Arhan mampu ditanduk dengan baik oleh Fahrudin Arianto. Dan yang terbaru, saat timnas Indonesia U22 menghadapi Vietnam U22 pada semifinal SEA Games Kamboja, di mana 2 gol skuad Garuda Muda berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Hal ini tentu jadi modal berharga bukan hanya untuk Arhan, tetapi juga untuk timnas Indonesia, di mana lemparannya bisa saja berbuah gol ke gawang La Albiceleste. Apalagi pada FIFA Matchday nanti, skuad Garuda sudah dipastikan akan memboyong 8 pemain keturunan, di mana sebagian besar memiliki postur tubuh tinggi. Dengan banyaknya pemain timnas Indonesia yang bertubuh tinggi seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Elkan Baggett, tentu membuat skuad Garuda kuat dalam hal duel udara yang tentunya membuat persentase gol dari lemparan jauh Pratama Arhan menjadi lebih besar.
Bukan tidak mungkin jika skema lemparan Arhan ini mampu mengejutkan dunia, jika saja benar-benar berhasil membobol gawang dari Argentina. Asnawi Mangku Alam. Asnawi merupakan salah satu pemain kesayangan Sintayong di timnas Indonesia. Hal tersebut karena selain mempunyai visi bermain yang baik, Asnawi merupakan pemain yang pekerja keras dan ngotot dalam bermain. Kecepatan, kekuatan, hingga timing dalam melakukan tackle menjadi kelebihan Asnawi dalam mengawal pertahanan tim yang ia bela. Selain itu, Asnawi juga kuat dalam membantu serangan dengan memanfaatkan kecepatan dan umpan-umpan cepat yang biasa ia mainkan. Terbukti di Liga Korea sendiri, Asnawi mampu berkembang dengan baik dengan mampu menembus skuad inti Jeonnam Dragons yang berada di kasta kedua Liga Korea. Beberapa waktu lalu, Asnawi bahkan berhadapan dengan pemuncak klasemen K-League One yang berisi 11 pemain timnas Korea pada lanjutan Piala FA Korea. Meski sempat unggul 1-0, di menit ke-90+2, Ulsan Hyundai berhasil menyamakan kedudukan dan berhasil menang 2-1 di babak extra time. Timnas Argentina yang terkenal dengan kehebatan pemain sayapnya tentu akan membuat repot para bek sayap timnas Indonesia, tak terkecuali Asnawi Mangku Alam yang berpotensi beroperasi di posisi bek sayap kanan. Aksi Asnawi saat berhadapan dengan winger-winger Argentina seperti Garnacho bahkan Angel Di Maria akan menjadi pembuktian seberapa hebatnya Asnawi Mangku Alam. Sementara itu, momen Asnawi berduel dengan sang mega bintang Lionel Messi jelas akan menjadi momen paling ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Bagaimana ia menghadapi Messi, bagaimana ia menghentikan Messi, hingga bagaimana Asnawi men-tackle Messi akan menjadi salah satu momen yang menggemparkan Indonesia bahkan dunia. Rizky Ridho. Pemain berpostur 183 cm ini tentu akan menjadi salah satu pemain lokal Indonesia yang akan bermain saat berlaga di FIFA Matchday nanti. Trionya bersama Elkan Bager dan Jordi Amat akan menjadi tembok kokoh untuk meredam serangan dari tim Tenggo. Meski masih cukup muda, Rizky Ridho sendiri telah menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia semenjak dilatih oleh Sintayong. Kemampuannya ini bahkan telah terwujud di kawasan Asia, mulai dari Piala AFF hingga kualifikasi Piala Asia. Pada SEA Games Kamboja, Rizky Ridho bahkan mampu memimpin skuad Garuda Muda untuk membawa pulang medali emas. Hal ini tentu menambah kepercayaan diri seorang Rizky Ridho sebelum menghadapi gempuran dari pasukan Lionel Scaloni di tanggal 19 nantinya. Rahmat Irianto. Dengan adanya nama-nama seperti Mark Klok, Kambuaya hingga Marcelino, mungkin banyak penggemar sepak bola Indonesia yang tidak memperhitungkan pemain yang satu ini. Staminanya, kekuatannya hingga cara ia membaca permainan membuat perannya di lini tengah sangatlah vital. Kengototannya pun juga tidak main-main. Tak peduli seberapa ngos-ngosannya dia, pemain yang satu ini terus saja bergerak untuk membantu pertahanan maupun penyerangan. Terbukti saat melakoni ajang kualifikasi Piala Asia, 2 gol yang bersarang ke gawang Kuwait semuanya terjadi karena andil besar dari Rahmat Irianto. Selain itu, ditariknya Rahmat Irianto keluar lapangan seringkali membuat keseimbangan lini tengah timnas Indonesia menjadi goyah. Seperti saat FIFA Matchday menghadapi Burundi di leg pertama, ditariknya Rahmat Irianto keluar lapangan benar-benar membuat lini tengah Indonesia kocar-kacir di babak kedua. Timnas Indonesia seperti kehilangan sosok breaker atau pemutus serangan di lini tengah yang membuat Burundi lebih leluasa masuk area center back timnas Indonesia. Saat menghadapi Argentina, besar kemungkinan Sintayong akan tetap memainkan Rahmat Irianto sebagai pemain jangkar guna memutus arus serangan tim Tenggo.
Tentu saja ini akan menjadi momen yang mengejutkan publik sepak bola. Jika saja Rahmat Irianto mampu menghentikan pemain-pemain bintang seperti Rodrigo de Paul hingga Lionel Messi. Rahmat Irianto mungkin tidak setenar pemain timnas lainnya. Namun menurut kami, Irianto adalah seorang pemain kunci di timnas Indonesia era Sintayong.